Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musarrifil qadari bimasyiatihi fima khalaq, al-mukallifi ibadatihi man aqala min bariyatihi wa nataqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muharrifu ahli ta'atihi an maslaki man jadahu wa fasaqa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh atwa'ul alamin li rabbil falaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nazzaha nafsahu fima akhadha wa anfaqa. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baik, kita baca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga orang yang beriman kepada rangkaian yang disebutkan dalam rukun-rukun iman, arkanul iman, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, rasul, kitab, kemudian hari kiamat, takdir Allah baik dan buruknya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan keuntungan itu merupakan janji Allah yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman, baik yang ada di dunia selama dia hidup di dunia ini sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hidup di akhirat. Dalam kehidupan di akhirat pun mendapat keuntungan yang luar biasa. Makanya kita bersyukur, ya, kita bersyukur termasuk orang muslim yang beriman. Mudah-mudahan keislaman kita bisa jalankan. Mudah-mudahan pula keimanan kita bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai iman yang sejati. Di antara janji-janji Allah kepada orang yang beriman, janji-janji Allah selama di dunia untuk hamba-hambanya yang beriman, ya, di antaranya nih yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menjanjikan balasan kepada orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Coba kita buka surah Al-Mu'minun ayat 1. Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun, yaitu sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi Allah menjanjikan kesuksesan dan keberuntungan bagi orang yang beriman selama di dunia. Qad aflahal mu'minun. Jadi kesuksesan dan keberuntungan itu bukan kesuksesan dalam bidang materi saja, ya. Dalam bahasa yang lebih gamblang,
Kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti terhindar dari kesusahan atau juga kemiskinan. Ya, kalau kita beriman kepada Allah pasti terhindar daripada kesusahan dan kemiskinan. Karena Allah sendiri yang menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia beriman dan menjalankan keimanannya itu dengan sebaik-baiknya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi atau jalan keluar dalam setiap problematika yang menyusahkan dirinya. Dan juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dari mana saja yang tidak pernah disangka-sangka, dari setiap penjuru datang. Tuh, ini janji Allah nih. Ya, makanya kalau kita beriman kepada Allah tidak mungkin kita susah. Kecuali kalau kita nih yang susah-susah biasanya, yang kelihatannya enak tapi susah. Kita menjadi hamba Allah yang suka dengan judi. Kalau kita sedang berjudi, gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, gitu. La yazni az-zani wa huwa mu'minun. Tidak disebut orang yang beriman ketika dia sedang berzina. Tidak disebut orang yang beriman ketika dia sedang berjudi, ketika dia sedang minuman khamar, ketika dia sedang mencuri. Tidak disebut orang yang beriman. Ini hadisnya muttafaq alaih. Begitu. Jadi orang yang berjudi itu sudah menjadi janji Allah, hidupnya susah miskin. Ya, tidak ada penjudi itu kaya raya. Biarpun bandar sekalipun tetap dalam kondisi miskin, susah. Di Las Vegas kita lihat, Masya Allah, perjudian. Mana ada orang yang kaya raya dengan berjudi? Biarpun dia adalah bandar sekalipun, tetap Allah bikin susah hidupnya. Apalagi minuman khamar, minuman keras, konsumsi narkotika. Masya Allah, tidak ada yang senang, tidak ada yang kaya, tidak ada. Pasti hidupnya miskin, ngebelangsak, susah. Ya, sebaliknya coba kalau kita lihat orang-orang yang beriman, beribadah, sholat 5 waktu, kemudian menjalankan keimanannya dengan baik, ternyata ghinan nafs, hatinya, dirinya sangat kaya raya, hidupnya tenang, ya, tidak ngeblingsangan kalau kata orang sekarang, ya, tidak ngeblingsangan, serba salah, gundah gulana, gelisah. Tuh, kalau orang yang beriman akan tenang hidupnya. Ketika azan berkumandang, dia pergi ke masjid, sholat 5 waktu, Masya Allah, senang hidupnya. Ya, jadi keberuntungan, qad aflahal mu'minun, ini sudah janji dari Allah. Sesungguhnya keberuntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian apalagi janji Allah? Dia akan terus istiqomah. Allah berikan taufik dan hidayah atau petunjuk. Coba kita buka surah Al-Hajj ayat 54. Ini biar singkat ya, kita langsung ke artinya dah. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 54. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia tidak mungkin berzina, dia tidak mungkin berjudi, dia tidak mungkin mencuri. Karena orang yang beriman takut akan dosa-dosanya, takut untuk berbuat maksiat, takut. Kalau sudah takut, berarti benar-benar dia menjaga keimanannya. Kalau sudah demikian, Allah berikan dan Allah jaga keimanannya, senantiasa Allah berikan petunjuk jalan yang lurus, yang benar, yang Allah ridhoi. Lah kan kita setiap saatnya, setiap sholat 5 waktu tidak kurang dari 4 kali. Yang 4 rakaat, yang 2 rakaat 2 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita senantiasa berdoa, ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang sudah Kau berikan nikmat keimanan dan keislaman, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, bukan jalan yang Kau murkai. Tuh, udah janji Allah tuh, ya. Jadi senantiasa Allah jaga, Allah berikan petunjuk kepada kita. Salah satu contoh, saya pernah
diundang ke kafe atau mendekati diskotik ya, saya kira di sana buat minum-minum ataupun joget-joget ataupun disco ataupun lainnya yang berbau maksiat. Tapi pas sampai di sana mereka pada mengadakan pengajian, minta ajarin baca Al-Quran. Nih salah satu petunjuknya nih, kalau orang-orang yang benar gitu, bukan dalam arti saya orang yang beriman banget, orang yang benar banget, tidak. Tetap saya manusia biasa, tapi lihat bukti Allah. Meskipun kita ke diskotik, mereka minta ajarin ngaji, mereka minta dinasehatin. Tuh ya. Kemudian apalagi janji Allah kepada orang yang beriman selama di dunia, Allah akan menolongnya. Dalam Islam kan ada tingkat-tingkatan ya. Ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Mukjizat, pertolongan yang Allah berikan, keistimewaannya kepada para nabi. Karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali dan orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, para waliyun min auliyaillah, seperti misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian yang kita sering dengar dah ya, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan 9 wali lainnya. Itu namanya karomah. Sementara orang seperti kita nih, yang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang juga maksiat, ya umumnya dah orang-orang yang beriman seperti kita, itu Allah berikan pertolongan. Ma'unah namanya, pertolongan. Dalam surah Ar-Rum ayat 47 Allah berfirman yang artinya, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ini berjanji Allah nih. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Tuh. Jadi beruntung sekali kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, tuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni fahuwa amanabi. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah bertemu denganku, kata Rasulullah, tapi dia beriman kepadaku. Tuh, beruntungnya 3 kali. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Makanya kita jangan takut, Allah pasti bantu, Allah pasti akan tolong. Tapi kadang-kadang kita kurang yakin ya, tapi kadang-kadang kita meragukan keimanan kita juga. Makanya Allah pun akan ragu menolong kita. Tapi kalau kita yakin sebenar-benarnya, Allah pun akan yakin, tidak akan pernah ragu-ragu menolong kita. Tuh. Di samping Allah akan menolong kita, Allah pun akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Karena kenapa? Kita orang yang beriman kepada Allah dengan istiqomah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 8 Allah berfirman, padahal ya, walillahi, padahal kekuatan dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang yang beriman. Dan bagi orang yang beriman. Jadi kemuliaan yang Allah berikan luar biasa kepada orang yang beriman. Ini janji Allah selama di dunia ya. Kemudian keteguhan hati juga Allah kasih, pembelaan, pertolongan, rasa aman, kemudian keselamatan, kehidupan yang baik dan lain sebagainya. Nanti di season berikutnya kita akan bahas ya. Apalagi keberuntungan orang-orang yang beriman yang Allah jadikan janji buat kita orang yang beriman. Selama hidup di dunia. Nanti juga kita akan bahas keberuntungan apa saja yang Allah berikan bagi kita orang yang beriman di akhirat. Lebih banyak lagi, lebih luar biasa lagi. Baik, kita berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.